Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan yang keempat pada kegiatan BDR kali ini. Nah, sebelumnya sudah 2 minggu ya tidak melakukan pembelajaran. Ada ya sebagian di kelas IPS 1, Bahasa 1, dan MIPA 5 kemarin bertatap muka dengan Ibu. Cuman mungkin untuk kalian belum ada kesempatan karena kita waktu tatap muka itu majunya itu di tengah-tengah ya, jadi tidak dari hari Senin, jadi tidak semua kelas mungkin tidak bertatap muka. Sebelumnya Ibu juga mengingatkan untuk tugas silahkan dikerjakan karena di akhir Agustus rencananya untuk tugas 1 dan 2 Ibu akan tutup. Di video sebelumnya kita belajar tentang perangkat sistem operasi yaitu hardware. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi software dan brainware. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu selalu berharap kalian mengikuti kegiatan BDR ini dengan penuh semangat. Dan Ibu selalu juga berharap kalian diberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukan pembelajaran. Jadi tidak asal kalian menerima materi, latihan, dapat nilai. Nah, hal yang seperti itu tidak akan membuat kalian mendapatkan ilmu. Kalian hanya capek-capek mengejar tugas tanpa kalian mendapatkan ilmunya. Kalau kalian tahu, materi perangkat sistem komputer ini sangat banyak ya. Kita mungkin belajar dari nama perangkatnya, kemudian fungsinya, kemudian secara perkembangan perangkat tersebut, sampai mungkin contohnya aja ya, sistem operasi nanti. Sistem operasi itu pertama dari apa sampai apa. Nah, ini sangat membutuhkan waktu yang banyak. Nah, sini Ibu hanya mengulas sedikit saja, hanya kita mengenal perangkatnya dan fungsinya saja. Untuk lebih materinya kalian bisa melihat di buku panduan yang ada di perpustakaan ataupun yang ada di internet. Karena di internet itu sebagai sumber ilmu dan informasi yang bisa kita dapatkan secara akurat. Tapi kita harus memilih ilmu mana yang harus kita pelajari dan ilmu mana yang kita hanya tahu saja, bahkan ilmu mana yang kita tinggalkan dan jangan sampai kita pelajari hal tersebut. Karena ilmu itu tergantung orang yang menggunakannya ya. Kalau misalkan dia menggunakan dengan niat baik, insya Allah akan berdampak baik. Tapi kalau dia menggunakan dengan tanda kutip hanya untuk mendapatkan ketidakbaikan, maka ketidakbaikan itu pun yang akan kalian dapatkan. Jadi ilmu itu tergantung kita niat dan menggunakannya untuk apa. Nah, berbicara tentang software, jadi apa itu software? Di sini banyak ya pengertian software itu. Software juga bisa dikategorikan dia itu adalah sebuah aplikasi yang mengaktifkan seluruh hardware yang ada di dalam sistem komputer sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dia juga sebagai program komputer yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. Dan dia juga sebagai program aplikasi yang dimana dia itu bentuk dari kode-kode pemrograman yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia di bidang tertentu. Nah, di sini beda ya hardware dengan software. Dimana kalau kalian pelajari, kalau hardware itu bisa digenggam dan bisa dirasakan halus kasarnya suatu benda tersebut. Di sini software itu bukan berupa benda, malah ada istilah nanti kalau hasil ya, ada istilah soft copy dan hard copy. Nah, di sini soft copy itu lunak. Kalau mungkin kalian belajar lunak itu masih bisa digenggam. Tetapi kalau software yang perangkat lunak di sini, dia tidak bisa digenggam. Kita hanya mengetahui simbol dan tampilannya saja, serta kita mengetahui fungsi dari aplikasi-aplikasi tertentu. Tetapi kita tidak bisa genggam, seperti abstrak lah. Jadi tidak tahu kita bentuknya seperti apa dan kita tidak bisa pegang, tapi kita bisa tahu manfaatnya apa. Dan sangat banyak manfaatnya. Software dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah SO atau OS. Cuman beda bahasa aja ya. Kalau OS itu singkatan dari operating system, kalau SO itu singkatan dari sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan software dasar di mana pertama kali harus diinstal di dalam komputer. Jadi, sistem operasi ini harus ada sebelum kalian menginstal program-program yang lainnya.
Sedangkan fungsi dari sistem operasi ini adalah mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS juga berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan dulu kepada sistem operasi, baru disampaikan ke hardware. Yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan software yang dibuat untuk tujuan tertentu, di mana untuk mempermudah manusia untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga adalah utility. Utility ini merupakan software yang digunakan untuk operasi mirror atau background yang bekerja di belakang sistem, berguna untuk meningkatkan kinerja sistem operasi dan aplikasi juga performa hardware. Yang keempat adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat aplikasi, di mana dia juga digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis pada bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat diterima dan dipahami oleh komputer. Jadi ibaratnya bahasa pemrograman ini sebuah translate antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini ada istilah compiler atau interpreter, di mana dia itu diibaratkan sebagai kamus yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh manusia ke dalam bahasa mesin, di mana bahasa mesin itu nanti hanya akan mengetahui angka 0 dan 1. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Sistem operasi ini dikategorikan menjadi dua. Ada istilahnya CUI, ada istilahnya GUI. CUI ini berarti karakter user interface, sedangkan GUI ini adalah graphic user interface, di mana kalau sistem operasi yang berbasis CUI ini hanya menggunakan karakter untuk pengoperasiannya. Sistem operasi CUI ini adalah sistem pertama kali yang paling tua yang ada di dunia. Nah, salah satunya yang paling tua adalah Unix dan ada DOS juga. Nah, selanjutnya untuk GUI itu sistem operasinya itu ada yang berbasis di PC, ada yang berbasis di mobile. Nah, untuk di PC yang sering kalian kenal mungkin ada Windows, yang sekarang terbaru adalah Windows 10 dan lagi dirilis adalah Windows 11. Yang kedua adalah Linux. Linux ini sistem operasi berbasis open source. Jadi kodenya tersebar bebas dan kita bisa mengkonfigurasinya sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya ada Macintosh, itu produk Apple. Nah, yang kedua yaitu berbasis mobile. Mobile itu yang mungkin kalian kenal adalah Android sama iOS. Oke. Selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi di sini dikategorikan itu sebenarnya banyak ya. Yang Ibu sampelkan di sini hanya sebagian saja. Contohnya ada pengolah kata, pengolah angka, ada pengolah database, ada pengolah presentasi, ada pengolah gambar, ada program CAD, ada program layout artikel, ada multimedia player, ada network and security, dan ada game, serta banyak lain klasifikasi-klasifikasi dari program aplikasi ini. Karena itu tergantung kebutuhan ya, belum tentu kebutuhan ibu dengan kalian itu sama. Dan game itu juga banyak sekali ya. Sekarang game sudah lagi booming-boomingnya. Gamenya juga ada yang berbasis mobile, ada yang berbasis PC, ada yang berbasis online, ada yang berbasis offline, dan sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis kategori program-program yang sesuai dengan kategori sudah Ibu sharekan di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kalian bisa baca di sana apa saja sih yang termasuk pengolah kata, apa saja yang termasuk pengolah angka, sampai dengan pengolah gambar. Untuk games kalian sudah mengetahuinya ya, kalian bisa browsing, itu gamenya banyak macamnya sekali. Oke, yang selanjutnya ada program utility.
Program utility ini dibagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Artinya apa? Kalau internal itu biasanya bawaan dari sistem operasi. Nah, kalau eksternal itu sebuah software di mana kita harus download aplikasi tersebut, kemudian kita install atau pasang pada komputer. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu dikategorikan menjadi bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat sedang, dan yang terakhir ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah biasanya disebut juga bahasa pemrograman assembly. Ada bahasa pemrograman tingkat sedang dan tinggi. Di sini tingkat tinggi itu sudah banyak macamnya ya, seperti Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada Python dan sebagainya ya. Sangat banyak sekali. Nah, di mana semua bahasa ini akan mempermudah kita sebagai pengguna dan kemudian akan ditranslate kepada bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh mesin. Selanjutnya kita bahas lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perangkat lunak gratis. Yang kedua, semi gratis. Yang ketiga, perangkat lunak hak cipta. Dan yang terakhir adalah non-copyrighted. Untuk perangkat lunak gratis, contohnya ada freeware, ada copyleft, ada non-copyleft, ada non-copyright, dan ada copyright pada author. Untuk contoh semi free software yaitu VGV. Untuk contoh perangkat lunak hak cipta, yang pertama ada open source, yang kedua ada evaluation copy atau trial atau preview atau demo. Untuk non copyright ada contohnya adalah shareware. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah brainware. Brainware ini merupakan orang yang sering menggunakan juga mengoperasikan sebuah komputer. Nah, di sini banyak sekali ya jenis-jenis fungsi brainware. Pertama ada operator, teknisi, trainer, konsultan, project, programmer, grafik, network, hardware, software, dan network system. Untuk penjelasan pengertiannya, perbedaannya, Ibu seperti biasa lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah belajar pada minggu ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertatap muka. Dan untuk tugas sudah Ibu sisipkan masih menggunakan live worksheet. Jadi kalian tinggal cek ya live worksheet kalian itu 3 book sudah ada nilainya atau belum. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.